Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Meki, yang mana di sini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang masalah-masalah perkembangan masa remaja. Sebelum kita membahas tentang masalah-masalah remaja, kita juga harus tahu apa itu remaja. Baik, adapun remaja itu yaitu merupakan salah satu fase yang paling penting pada perkembangan manusia, yang mana pada masa remaja ini dia berada di antara anak-anak dan dewasa. Berarti pada masa remaja ini berada di tengah-tengahnya. Dan adapun usia pada masa remaja ini yaitu mulai dari umur 10 tahun sampai umur 19 tahun. Pada usia remaja ini terbagi kepada 3 kategori. Dari umur 10 tahun sampai 12 tahun itu disebut dengan usia remaja awal. Sedangkan dari umur 13 sampai 15 itu disebut dengan usia remaja tengah. Sedangkan dari umur 16 sampai 19 itu disebut dengan masa usia remaja akhir. Oke, secara umumnya ciri remaja itu baik itu perubahan fisiknya, perubahan emosionalnya, dan pencarian identitasnya. Itulah secara umumnya ciri umum remaja tadi. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja di sini saya akan menjelaskan masalah-masalah pada perkembangan remaja. Oke, yang pertama, masalah fisik, yaitu pada pertumbuhan tubuh. Pertumbuhan tubuh yang cepat dan tidak merata sering terjadi. Banyak pada masa remaja pertumbuhannya yang cepat dibandingkan dengan teman-teman sebayanya, dan ada juga yang lambat. Contohnya adalah pertumbuhan tinggi badan yang begitu cepat, sehingga seorang remaja ini merasa canggung ketika berada di dekat teman-teman sebayanya. Oleh sebab itu, pada masa remaja ini, dia merasa kurang nyaman dengan perubahan fisik yang dialaminya saat pubertas ini. Yang kedua, itu ada perubahan penampilan. Contohnya adalah munculnya jerawat. Ada seseorang yang muncul jerawat sehingga dia malu ketika bertemu dengan teman-teman sebayanya karena dia merasa jelek ataupun yang lainnya. Dan adapun contohnya lagi seperti suara yang membesar, memberat, sehingga seorang remaja itu merasa tidak nyaman ketika berbicara di depan umum. Nah, sehingga pada masa remaja ini menurunnya kepercayaan diri pada remaja itu. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua, masalah emosional. Baik itu tantangan psikologis pada masa remaja. Yang pertama ada yang namanya sensitivitas. Apa itu sensitivitas? Sensitivitas itu adalah suatu kepekaan seseorang terhadap suatu hal, baik itu terhadap perasaan, emosional, dan budaya, sosial, dan lain-lainnya. Contohnya adalah
eh, sensitivitas perasaan ataupun emosional. Contohnya, seseorang itu mudah atau mudah memahami perasaan seseorang yang dalam keadaan sedih. Itu tadi. Contoh yang kedua adalah sensitivitas sosial. Contohnya adalah eh, yaitu kepekaan seseorang terhadap perbedaan pendapat seseorang agar orang lain tidak tersinggung. Itu tadi contohnya. Yang kedua ada yang namanya stres. Jadi stres itu merupakan suatu tekanan, baik itu secara fisik, mental, emosional. Stres ini disebabkan oleh masalah-masalah, tuntunan, dan eh, tuntunan tadi itu. Itulah tadi masalah stres. Contohnya itu apa? Contoh stres itu di dalam sekolah karena banyaknya tugas, sehingga dia merasa terbeban, tidak bisa, dia merasa tidak mampu gitu, selalu terbebankan kan. Contohnya lagi di dalam akademik, di dalam keluarga. Contohnya yaitu seorang orang tua yang selalu menuntun, menekan anaknya agar bisa mendapat nilai yang tinggi. Itu salah satu contoh stres dalam keluarga tadi. Yang ketiga ada yang namanya kecemasan. Yang kecemasan ini adalah dia merasa cemas. Bagaimana suatu saat nanti masa depannya, sehingga di sini krisis identitas seorang remaja itu hilang, masalah kesehatan dan lainnya itu hilang. Baik, adapun masalah yang ketiga yaitu masalah sosial. Oke, adapun dampak pengaruh pada remaja yaitu yang pertama ada namanya tekanan teman. Tekanan teman itu adalah suatu pengaruh dari teman sebayanya agar bisa meniru baik itu dalam segi pakaiannya, dalam segi kebiasaannya, dan yang lain-lainnya. Inilah tekanan teman agar bisa diterima dalam suatu kelompok itu. Itu tadi. Salah satu contohnya adalah tekanan dari teman, dia melihat orang lain hobi motor, dia juga ingin hobi motor gitu. Meskipun dia ini sebenarnya tidak hobi motor. Adapun penyebab dia ingin berhobi motor tadi agar bisa diterima dalam suatu kelompok tadi, suatu temannya tadi itu. Dampaknya apa? Karena dia mengikuti temannya tadi itu, dampaknya salah satunya apa? Hilang yang namanya identitas dirinya. Yang kedua, jalannya telah menyimpang. Itu tadi. Yang kedua, ada yang namanya kenakalan sosial. Kenakalan remaja seperti bolos sekolah, perkelahian, dan merokok ini menjadi masalah serius yang dapat berdampak pada perkembangan fisik dan emosional mereka. Yang ketiga ada yang namanya kencan tidak sehat. Oke. Dari kencan yang tidak sehat dan pergaulan bebas ini berdampak negatif pada remaja, menyebabkan masalah emosional dan kesehatan yang dapat berlarut hingga dewasa. Kita lanjut.
Nah, masalah yang keempat yaitu terletak pada masalah keluarga. Adapun tantangan dalam hubungan keluarga remaja, yang pertama ada yang namanya komunikasi yang buruk. Komunikasi yang tidak efektif antara orang tua dan anak dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Anak remaja sering merasa diabaikan atau tidak didengar, mengakibatkan ketegangan di antara keluarga itu. Itu tadi. Yang kedua ada namanya konflik keluarga. Ketidakharmonisan dalam keluarga sering mengakibatkan stres emosional bagi remaja. Ketegangan antara anggota keluarga dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan perkembangan sosial mereka. Yang ketiga ada juga yang namanya tuntunan yang terlalu berlebihan. Nah, tuntunan yang berlebihan dari orang tua itu dapat menyebabkan anak merasa tertekan dan tidak mampu memenuhi ekspektasi. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan dirinya dan memperburuk hubungan di antara mereka. Contohnya itu apa tadi? Contohnya adalah seorang tua tadi itu menekan agar nilai anaknya itu 100%, nilainya 100. Itu sehingga hilang rasa kepercayaan diri dari seorang remaja tadi. Oke, kita lanjut. Nah, yang kelima, ada pun masalah pada masa remaja, yaitu masalah akademik. Apa saja sih tantangan dalam belajar pada masa remaja itu? Ah, yang pertama ada yang namanya tekanan akademik. Tekanan untuk mendapatkan nilai tinggi seringkali membuat remaja itu merasa tertekan yang dapat mempengaruhi mental mereka dan menyebabkan kelelahan akademik yang signifikan. Oke. Yang kedua, ada juga yang namanya motivasi menurun. Banyak remaja yang mengalami penurunan motivasi untuk belajar akibat tekanan yang berlebihan, yang membuat mereka merasa tidak berdaya dan mengurangi hasrat mereka mencapai tujuan akademik. Yang ketiga, ada juga yang namanya kesulitan berkonsentrasi. Ketidakmampuan untuk berkonsentrasi dan mengelola waktu secara efisien dapat menghambat performa akademik remaja, menyebabkan mereka merasa semakin stres dan stres tadi itu. Nah, adapun faktor penyebab dari masalah-masalah remaja tadi, yaitu penyebab yang pertama ada yang namanya penyebab internal, yaitu perubahan hormonal selama masa remaja dapat menyebabkan penggeseran emosi dan perilaku yang membuat remaja lebih rentan terhadap masalah psikologis dan sulit menavigasi perasaan mereka. Yang kedua ada juga yang namanya perkembangan emosionalnya. Inilah merupakan salah satu penyebabnya. Remaja sering mengalami perkembangan emosional yang belum matang yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengolah stres dan beradaptasi dengan tantangan kehidupan sehari-hari mereka. Oke, yang ketiga, kontrol diri. Oke, rendahnya kemampuan kontrol diri di kalangan remaja dapat menyebabkan keputusan impulsif dan perilaku berisiko yang berkontribusi pada masalah sosial dan pribadi yang lebih ini. Adapun solusi dan kesimpulan daripada
masalah-masalah remaja, apa saja sih solusinya agar masalah-masalah remaja itu bisa diatasi. Solusi yang pertama yaitu adalah harus ada yang namanya peran orang tua. Ya, yang komunikasi yang baik antara orang tua dan anak sangat penting untuk mendukung perkembangan remaja, membuat remaja merasa diperhatikan dan dihargai dalam proses pertumbuhan mereka. Yang kedua, ada juga peran sekolah. Ini merupakan solusi yang paling penting. Layanan konseling di sekolah dapat memberikan dukungan emosional dan moral, mengajarkan karakter yang positif dan menciptakan lingkungan yang aman bagi siswa untuk berkembang. Yang ketiga, peran remaja. Jadi peran remaja itu harus memilih teman sebaya yang positif, yang baik, dan mengembangkan diri mulai dari kegiatan yang bermanfaat dapat membantu remaja menghadapi tantangan dalam membentuk identitas yang sehat. Mungkin cukup sampai di situ presentasi saya. Saya akhiri dengan kata yang mulia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.